Shalom, soulmate of God. Apa kabarnya? Sabtu sore yang sangat luar biasa. Saya percaya kita dalam keadaan luar biasa. Yuk kita sama-sama puji Dia. Kita sama-sama tinggikan Dia. Hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hai. Kau yang layak ditinggikan. Come on, katakan Yesus yang layak. Kemenangan
hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Apapun yang kami lalui Tuhan akhir-akhir ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Thank you Jesus, untuk segala penyertaan, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami balas Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau fokuskan hati kami Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada ketenangan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada pengharapan, ada kekuatan, ada kemenangan, dan ada kelepasan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan, Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan, hadirat memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Mencari wajah-Nya, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan, Tuhan mau dekat, dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku,
kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You are holy. Akan ku balas segala kebaikanmu. Katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kan ku balas segala kebaikan. Katakan, hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, apakah ku balas segala kebaikanmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi dengan lembut katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya, Soulmate of God, selamat sore, selamat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang berada di surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sore ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan. Tapi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah berikan kuasa Roh Kudus supaya kami semua boleh menikmati firman. Terima kasih Tuhan. Karena Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kesempatan ini kita boleh belajar dengan Summit of God, semangat. Pada saat ini kita di akhir bulan ini, ya, bulan depan kita akan merayakan Paskah. Sebelum kita merayakan Paskah, sebelum Tuhan Yesus mati, pada waktu kita memperingati apa yang kita lakukan. Firman Tuhan sudah berbicara kepada kita, siapa yang percaya pasti akan diselamatkan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai anugerah keselamatan karena iman. Kita mau lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan di sini tertulis berikutnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Berapa lama kita menjadi percaya? Berapa lama kita sudah beriman? Nah, kalau kita beriman, firman Tuhan pasti akan menyerahkan kepada kita, pasti akan mendapatkan jalan keselamatan. Keselamatan dalam arti apa? Keselamatan dalam banyak hal. Misalnya, bebas dari bahaya itu selamat. Kemudian, sehat itu bukan selamat. Tercapai suatu tujuan dan sudah sukses. Dan termasuk doa-doa. Doa ucapan syukur, kemudian karena pemberian segala sesuatu, atau yang lainnya. Nah, itu yang dinyatakan oleh keselamatan. Keselamatan perlu proses. Tidak ada keselamatan yang tidak proses. Kita mau jadi sukses, pasti melewati rintangan. Kita mau jadi selamat, kita juga harus melewati banyak hal. Rintangan-rintangan yang akan terjadi. Nah, keselamatan apa? Kita mau lihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Dinyatakan di sini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau kita percaya, kita pasti selamatkan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima sudah kita baca. Sekali lagi kita menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada harapan, ada iman. Iman merupakan kepercayaan kita. Iman berarti sesuatu orang untuk berharap. Kalau kita memerlukan bantuan orang lain, maka kita berharap. Tetapi kalau kita ingin bantuan dari Tuhan, maka kita harus beriman. Beriman itu harus kita lakukan. Pengharapan kita hanya kepada Allah. Kenapa pengharapan? Karena Tuhan itu sudah punya janji kepada manusia. Tuhan berjanji karena kegiatannya, karena pekerjaannya. Kita mau lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, aku akan mengadakan permusuhan. Nah, permusuhan berarti di sini Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita suatu janji. Bahkan sebelum digenapi beberapa tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum ada keselamatan melalui Yesus datang ke dunia, firman Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu janji di dalam Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7. Ya, Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Immanuel. Tuhan sendiri sudah berjanji sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Allah sudah berfirman melalui Nabi Yesaya. Nah, dikatakan di sini ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perjanjian ini sudah ditulis pada waktu di zamannya Kejadian, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Di sana Tuhan sudah berjanji bahwa akan ada permusuhan antara ulat, yaitu iblis, dengan manusia, antara kita yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kita yang percaya pasti akan menerima janji. Bahkan janjinya itu sudah disampaikan melalui kitab Yesaya. Nah, perjanjian Allah itu akan memberikan pengharapan. Jika kamu lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-29. Nah, di sini ada hukum Taurat atau janji. Kita mau lihat di ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan untuk saudara. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Allah memberikan aturan lewat Musa. Kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkan bangsanya dari dosa, bangsanya dari penjajahan, bangsanya dari penindasan. Makanya Allah berjanji melalui hukum Taurat. Ada 10 hukum Taurat. Di sini dikatakan di ayat yang ke-24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dan selanjutnya, supaya kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menurut hukum Taurat, iya, 10 hukum Taurat. Tapi pada waktu satu dilanggar, maka semua menjadi batal. Ayat yang ke-25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman yang menuntun kita. Orang-orang Israel percaya dengan adanya hukum Taurat. Tetapi apabila satu dilanggar, maka batal semua perjanjian itu. Kalau kita karena iman, perhatikan lagi ayat yang ke-25, karena sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Pengawasan penuntun adalah hukum Taurat ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah dalam iman dalam Kristus. Iman. Ada pengharapan. Ayat yang ke-27. Karena kamu semua orang yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Satu, iman di dalam Kristus. Pada Paskah besok, ya, pada Paskah minggu depan, maksud saya Paskah minggu depan, kita harus mempersiapkan apa yang telah kita lakukan. Kalau kita menjadi percaya karena iman, percaya karena mendengar, percaya karena ada hati yang penuh pengharapan, nah, kita telah mengambil keputusan bahwa di dalam Kristus ada hidup, dan hidup adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau kita merasakan seperti itu, bahwa ada harapan, pada minggu depan kita akan merayakan. Pada minggu-minggu ini adalah minggu-minggu kesengsaraan Tuhan mati di kayu salib. Berapa lama kita sudah menyatakan iman kita? Mungkin pada hari ini firman ini menegur kepada kita, apakah kita sudah beriman? Sekali lagi, iman merupakan harapan. Keselamatan itu karena anugerah, karena iman. Kita menjadi percaya itu karena iman. Kita percaya karena anugerah. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, 9 dan 10. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Allah datang memberi dirinya mati di kayu salib untuk kita. Allah datang menebus dosa kita. Dikatakan di sini kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman sekali lagi, percaya kita. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah memberikan kepada kita pemberian, yaitu apa? Keselamatan. Ayat yang ke-9, itu bukanlah hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegangkan kita. Kalau kita sudah menjadi percaya, itu karena anugerah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mati. Di ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Kristus mati untuk kita. Apa balasan kita? Kita cukup berharap, kita ada iman, ada percaya. Kalau kita menjadi percaya kepada Tuhan, maka janji Allah itu akan digenapi. Nanti dikatakan di 1 Petrus pasal yang ketiga, pasal yang pertama dikatakan di sini ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali dan oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati, karena suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Coba kita lihat ayat yang ke-5. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan. Keselamatan tersedia karena iman kita percaya, karena iman ada kasih karunia, karena iman ada sesuatu hal yang dari Allah, yaitu apa? Hidup yang kekal. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena iman, karena percaya, barang siapa percaya akan anak, percaya kepada Kristus Yesus. Dikatakan sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ini menjadi ayat emas dalam kehidupan kita setiap orang percaya.
Bukan saya saja, tapi saudara-saudara semua. Karena iman, percaya. Kalau barang siapa yang percaya kepada Allah, maka ada hidup yang kekal. Ada pengharapan, ada iman. Nah, kalau ada iman, berarti ada pengharapan. Kita mau lihat ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tidak percaya akan dihukum. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka adalah jahat. Ayat yang ke-20, barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan jahat itu tidak nampak. Ayat yang ke-21, tetapi barang siapa melakukan dengan benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam perbuatan. Karena iman kita percaya, karena iman ada anugerah. Paskah bukan hanya sekedar perayaan. Paskah merupakan peringatan. Paskah itu adalah kebangkitan lewat dari kematian. Karena Yesus mati untuk kita, maka Dia bangkit untuk kita. Kalau kita sudah menyalibkan aku kita, pengakuan dosa-dosa kita, pengakuan pelanggaran kita melalui mati Kristus di kayu salib, maka kita akan menjadi orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. Nah, itu karena anugerah. Apa yang harus kita lakukan supaya keselamatan itu tetap dalam kehidupan kita? Keselamatan itu bukan sekedar barang yang kita terima, tetapi keselamatan itu harus kita kerjakan. Keselamatan itu harus menjadi kekuatan buat kita. Karena apa? Karena kita percaya Yesus mati untuk kita. Kalau Bapak Ibu Saudara semua melihat, adakah orang yang mau mati untuk kita? Seorang sahabat mau mati untuk kita? Belum tentu. Orang tua mati untuk kita? Mungkin. Ada beberapa kasus orang tua mau mati untuk anaknya. Tetapi berapa banyak untuk anaknya, bukan untuk orang lain. Kristus mati untuk semua orang yang percaya. Kristus mati di kayu salib untuk kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita perlu keselamatan, dan keselamatan itu harus dikerjakan. Kita mau lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Judul berikutnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat ini memberikan kepada kita gambaran, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat karena iman kita. Karena itu tetapkanlah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan, bukan hanya dibiarkan. Firman Tuhan mengatakan kerjakanlah. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Pada waktu orang-orang ini menjadi percaya karena Paulus memberitakan firman Tuhan, menjadi percaya karena Yesus Kristus mati untuk orang-orang saat itu, maka keselamatan itu sudah tersedia. Keselamatan ini harus tetap dikerjakan. Surat Rasul Paulus sudah mengatakan, dikatakan begini, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir.
Nah, waktu masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Kita pindahkan surat Paulus ini ke dalam hati kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Waktu itu firman Tuhan disampaikan, kita dengar, kita percaya, timbul keinginan untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itulah keselamatan itu datang kepada kita. Tetapi setelah kita menerima baptisan, melalui baptisan air, menandakan kita percaya. Kemudian ada baptisan Roh Kudus, menandakan bahwa kita hidup bersama dengan Kristus lewat Roh Kudus. Itu kita menjadi percaya saat itu. Tetapi saat ini firman Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus kepada jemaat mengatakan, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, tetap kita menjaga keselamatan. Ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jangan sampai kerelaan Allah dicabut dari kita. Allah rela mati untuk kita. Kalau kita mengingkari dan mengikut, menjadi tidak percaya, maka Allah tidak rela. Kenapa? Karena Allah akan memberikan hukuman bagi orang yang tidak percaya. Sekali lagi dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Allah rela mati di kayu salib. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Maaf kalau saya boleh refleksikan firman ini dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang percaya, seringkali kita, aduh susah ya jadi orang Kristen. Penuh hambatan, penuh tantangan, tidak jadi kaya. Begini-begini saja, tidak ada perubahan. Hati-hati, firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Dalam seminggu, kita periksa kembali, apakah kita sudah bersungguh-sungguh kepada Allah. Jangan jauh-jauh seminggu, dalam satu hari saja. Mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Mulai dari kita bangun sampai kita kembali istirahat. Adakah kita mengeluarkan kata-kata sungguh? Nah, firman Tuhan sudah mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berpandang-pandang. Ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebab anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, dunia makin lama makin gelap. Dunia tidak menjadi percaya kepada Kristus. Tapi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita boleh menjadi terang. Kita bersahaya. Kalau saudara menikmati malam yang begitu indah, katakan seperti itu, gelap. Tapi kalau ada kunang-kunang, ada bulan, ada bintang, saudara akan merasakan begitu indahnya di malam hari. Ada cahaya. Demikian juga dalam kehidupan kita harus percaya. Kristus sudah menyatakan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Nah, ini adalah terang dunia. Nah, firman Tuhan sudah kita baca, kita lanjutkan lagi. Ya, dikatakan di sini, ya, ayat 15, supaya kamu tidak tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
bintang itu. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, supaya aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Dan maka sudah menyatakan kita berpegang pada firman. Berapa banyak kita berpegang pada firman? Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan? Kita mengkoreksi. Apakah firman Tuhan ada dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan itu sudah berjalan bersama-sama dengan kita? Apakah firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita? Mari kita koreksi. Ya. Keselamatan bukan hanya datang 2 kali. Keselamatan hanya datang sekali. Bagi orang yang percaya, yang mau mengambil keselamatan. Ya. Bagaimanakah dengan mereka yang tidak percaya, menjadi murtad, kemudian percaya lagi? Nah, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita mempertahankan keselamatan kita. Kalau mereka menjadi percaya, urusan mereka dengan Tuhan. Kita menjadi percaya, itu karena iman. Nah, makanya kita mau kerjakan ayat yang ke-17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ini orang-orang Filipi yang berbicara melalui Paulus yang bercerita, atau Paulus yang memberikan, supaya apa? Untuk menjadi kekuatan. Nah, sekali lagi, kalau kita menjadi percaya, Kristus mati untuk kita 2000 tahun lebih, dia mati. Kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan menerima berkat-berkatnya. Kita lihat ya. Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga. Ya, maksudnya ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memberikan. Firman Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa orang percaya karena Kristus, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Janji Allah kepada kita, keselamatan yang begitu besar kepada kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan selama kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya? Percaya itu karena anugerah. Kalau kita ada iman, Kristus mati untuk kita, percaya kita tidak akan sia-sia. Kita akan menerima upah. Yang kedua, kita harus mengerjakan keselamatan. Kenapa kok keselamatan? Keselamatan harus dikerjakan secara terus-menerus. Keselamatan tidak boleh kita biarkan begitu saja. Sama seperti dalam kehidupan ini, kita jalani. Apakah kita hari ini berhenti? Oke Tuhan, aku tak istirahat dulu ya. Nah, kalau seandainya Tuhan mengatakan, ya sudah, aku kasih kamu istirahat selamanya. Bagaimana? Nah, sekali lagi, keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu tidak tergantung orang lain. Keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Firman Tuhan sudah memelihara kepada kita. Sepanjang usia kita, sampai hari ini, berkat Tuhan selalu menyertai. Meskipun dalam keadaan kita hari ini, Tuhan beserta dengan kita. Firman Tuhan juga sudah mengatakan, jangan kamu khawatir tentang esok, karena esok punya kesusahannya sendiri. Tapi yang kamu lakukan adalah hari ini, kita tetap mengucap syukur. Bahkan doa Bapa kami dikatakan bahwa berkatilah hari ini makanan kami yang secukupnya, kesehatan kami, pekerjaan kami. Puji nama Tuhan. Kalau firman Tuhan bisa saya bagikan hari ini, mari kita sama-sama belajar. Bukan saya,
sendiri yang belajar, tapi kita semua sahabat IDM dewasa muda yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengerjakan keselamatan karena Kristus mati untuk kita, supaya kita boleh menjadi anak-anaknya, supaya kita boleh mendapatkan keselamatan, supaya kita boleh mendapatkan anugerah. Tujuan kita adalah hidup bersama Dia di surga yang mulia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah mengajar kami Tuhan, bahwa anugerah-Mu begitu besar, keselamatan-Mu untuk kami, keselamatan bukan keselamatan yang abal-abal atau keselamatan apapun, tetapi kami percaya keselamatan adalah keselamatan yang sempurna. Kami percaya karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kami ke rumah Bapa di surga, supaya kami bersama-sama dengan Engkau menikmati hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan, berkati semuanya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita mengucap syukur hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Puji-pujian boleh menguatkan kita. Kita boleh beribadah melalui streaming. Ya, kita sama-sama satu hati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau sudah mengurapi kami dalam pujian kami. Berkati pemimpin pujian, berkati musik, berkati audio sistem, semuanya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau sudah mempercayakan, dan kami semua sudah melakukan. Kami yang menerimanya mendapat berkat. Kami percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Yang sakit, kami sudah menjadi sembuh. Yang lemah, kami sudah menjadi kuat. Berkat-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami besok minggu Tuhan. Ibadah yang pertama dan pagi hari dan sore hari Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan. Biarlah firman-Mu boleh berbicara kepada kami semua. Firman-Mu boleh mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Sampai jumpa, kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Shalom, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.